Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas mengatakan surga yang dijanjikan bagi orang yang takut kepada Allah, dua surga itu. Surga yang pertama itu surga di dunia. Apa surga di dunia? Yaitu seseorang yang menikmati dan merasa lezat dengan amal-amal soleh. Dengan amal soleh tersebut tidak dikotori oleh syaitan di dalam amal perbuatannya tersebut. Itu surga. Saudara mungkin sering merasakan bagaimana nikmatnya sholat, atau bagaimana nikmatnya sujud, bagaimana nikmatnya bersedekah, bagaimana nikmatnya berpuasa, bagaimana nikmatnya duduk di depan orang-orang yang soleh atau di majelis solehin. Pernah kita merasakan seperti itu, atau sering merasakan seperti itu. Nikmatnya itu nggak seperti nikmat seperti orang makan minum, tidak. Nikmat ruhani yang luar biasa, itu surga bagi saudara. Al-Habib Ali mengatakan, andai kata surga itu yang dijanjikan Allah, yang diceritakan hurun ain dan segala macam itu, sungai dari min asalin wa min labanin wa min khamarin, dari madu, dari susu, dari khamar. Andai kata itu yang janji, yang nikmat-nikmat itu nggak ada, tapi Allah berikan bagi saya 2 rakaat di akhir malam berdua-duaan sama Allah, cukup bagi saya balasannya itu surganya Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat di akhir malam itu lebih lezat bagi orang-orang soleh dibandingkan hurun ain, bidadari dan segala macam bagi mereka. Yaitu mereka sudah mendapatkan di dalam rohaninya kenikmatan surga yang hakiki. Yaitu apa? Kenikmatan ketika mereka bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau saudara sudah masuk pada fase ini, nikmati ini. Ini surga saudara sudah masuk surga sebelum masuk surga beneran. Sahabat duduk sama Nabi, kalau sudah duduk sama Nabi, ka'annahu fi raudhah min riyadil jannah. Kalau sudah duduk sama Nabi, sepertinya di atas taman-taman surga. Tapi kalau sudah pergi dari Nabi, sudah bubar majelisnya, ingat lagi mereka di dunia lagi. Yaitu mereka sudah masuk surga sebelum masuk surga beneran. Yataladzad bil a'mal as-salihah, thumma ta'ti ni'matil jannatil ukhra fil akhirah wan nazar ila wajhil karim jalla sya'nuh. Sedangkan surga yang kedua, yaitu surga yang di akhirat, yang kelak dia akan dapatkan bagi orang-orang yang saleh ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk memandang keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan dianggap dunia ini tidak bisa menjadi surga. Dunia bisa menjadi surga kalau engkau makhlut ma'a a'malis salihah. Engkau bercampur dengan amal soleh, engkau bercampur dengan ketaatan kepada Allah, itu hatimu menjadi surga. Hatimu menjadi tempat di surga. Sebab kenikmatan itu di mana letaknya? Kenikmatan itu letaknya bukan di jasmani, saudara. Kenikmatan itu letaknya di hati. Saudara merasa gembira di mana? Di hati, bukan di tangan, bukan di kaki, tidak, di hati. Saudara merasa sedih di mana? Di hati. Saudara merasa lapang di mana? Di hati. Saudara merasa sempit di mana? Di hati. Maka karena letaknya ini semua adalah di hati, sehingga kalau Allah sudah menjadikan dunia ini adalah surga bagi hatimu, maka walaupun keadaanmu seperti apapun, ini adalah surga bagimu. Seseorang kadang rumahnya besar, berbagai macam fasilitas dia miliki, tapi rumah bagaikan neraka bagi dirinya. Apakah dikatakan kalau rumah itu bagaikan neraka, padahal rumah itu besar, mewah, pembantunya 12 misalnya, ya, pakai baju dibajui, pakai sepatu disepatoni, semuanya diladeni, tapi hatinya seperti di neraka. Apakah dikatakan bahwasanya rumahnya itu banyak duri-durinya seperti neraka jahanam, atau banyak sambaran api seperti neraka jahanam? Tidak, nikmat. Tapi mengapa orang tersebut tidak merasa nikmat? Hatinya sumpek, stres. Karena sesungguhnya di dalam hatinya ada neraka, bukan di rumahnya tersebut. Di dalam hatinya ada neraka. Tapi berapa banyak orang rumahnya kecil, sedikit, sederhana. Ya Allah, apalagi saudara pernah lihat miniatur rumahnya Nabi Muhammad? Saudara pernah lihat miniatur rumahnya Rasulullah? Ya Allah,
rumah kita terlalu luas dibandingkan kamar kita, mungkin terlalu luas dibandingkan rumahnya Nabi. Kamar kita sama rumahnya Nabi mungkin masih luasan kamar kita. Rumah saat ini, tempat tidur ada seperti kendi, ada tempat ini sudah sisa tanah sedikit yang bakal jadi tempat kuburnya Rasulullah. Tapi gitu Rasulullah menyebutkan apa? Baiti jannati. Itu menunjukkan apa? Bukan luasnya rumah, tapi luasnya hati. Tapi jannah yang ada di dalam hati, itulah yang menjadikan jannahnya seseorang di alam dunia. Maka dari itu, kenapa orang dahulu itu ruwetnya sama hati dibandingkan sama rumah jasmaninya? Karena hati ini adalah rumahnya manusia yang asli. Makanya Imam Ghazali sampai membuat Ihya, Habib Abdullah Haddad buat Nasoeh Diniyah, semua ulama-ulama ngantemi masalah hati, karena ini urusannya. Ini yang membuat manusia bisa mendapatkan surganya Allah di muka bumi melalui hatinya, bukan melalui kenikmatan zahir di dunia itu. Nah, nanti kenikmatan yang hakiki, yang kelak, yang paling besar bukanlah surga bidadari dan segala macam itu, bukan. Yang paling besar nikmat yang akan didapati manusia ketika dia masuk surganya Allah adalah yang disebutkan di sini, an-nadharu ila wajhillahil karim. Engkau diberikan kesempatan oleh Allah untuk memandang keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat surga yang dicerita-ceritakan itu nggak ada seperjuta-jutanya dibandingkan ketika engkau memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Imam Syafi'i, engkau akan memandang Allah Subhanahu wa taala seperti engkau memandang bulan di Lailatul Badr, di waktu bulan purnama. Dan insyaallah itu kesempatan akan datang kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga turun di rumah tangga kita, di keluarga kita, di anak kita, di semua masyarakat kita, di bangsa kita, bangsa Indonesia. Allah turunkan kenikmatan tersebut berkah fadilah bulan Ramadan, dan kelak insyaallah Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga, dan Allah berikan kesempatan kepada mata kita, anggota tubuh kita untuk melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu semua menjadikan kita bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal